di kabupaten, maksudnya di dalam kota sendiri itu ada 3 titik yang biasanya digunakan. Jadi biasakan adik-adik itu melaksanakan kegiatannya di Jalan Raya Jokotole, kemudian di Jalan, Kabupaten, sama di Trunojoyo. Jalan Trunojoyo. Selama kurun waktu mulai hari pertama Ramadan sampai hari ke-5 5. ini, kurang lebih yang kita amankan sudah 71 kendaraan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KTV, apa kabar Anda untuk di hari ini? Jumpa lagi bersama saya Romla Pandita Ratu. Nah, masih puasa kan? Masih segar untuk hari ini? Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Hari ini Romla Pandita Ratu tidak sendiri, namun ada dari Polres Pamekasan. Nah, ini ada Bapak Bagus Wijanarko sebagai Kasat Lantas. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat meskipun udah banyak aktivitas ya. Tapi tetap puasa kan? Alhamdulillah, insyaallah. Tetap puasa. Dan ada Dan Yoyo Atri Cahyono sebagai Kanit Kansel. Selamat pagi, Dan. Selamat pagi, Mbak. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap puasa. Semangat puasa. Iya, hari ini temanya tentang menanggulangi balap liar, karena banyak sekali memang balap liar yang udah berkeliaran di jalan raya, apalagi di bulan-bulan suci Ramadan. Kita harus benar-benar fokus untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau pas kita melaksanakan ibadah puasa tapi ada gangguan-gangguan yang sangat luar biasa, itu membuat kita tidak konsentrasi nantinya ya untuk ibadah. Dalam balap liar ini banyak sekali yang sudah kejadian-kejadian tuh, mereka melaksanakan balap liar, ada yang meninggal dan sebagainya ya. Dan ini terkait balap liar, maraknya Bali, apa yang akan dilakukan Polres atau yang sudah dilakukan oleh Polres Pamekasan? Mungkin langsung ke Dan Yoyo dulu. Oke, baik, mohon izin Pak Kasat. Terkait balap liar, Polres Pamekasan sudah melaksanakan beberapa kegiatan, langkah-langkah yang dilakukan. Kita mungkin sebenarnya yang jawab Pak Kasat ini. Oh, salah sasaran ya. Oke, baik. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Polres Pamekasan dalam rangka mencegah balap liar ini, pertama melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan dan pengamanan di lokasi ataupun titik yang digunakan oleh para remaja dalam melaksanakan balap liar. Ada 3 titik diketahui di Pamekasan ini. Yang pertama adalah di sepanjang jalur Jalan Jokotole, kemudian di Jalan Trunojoyo, kemudian di Jalan Kabupaten depan Pendopo. Terus kemudian langkah berikutnya kita melakukan hunting system, jadi melaksanakan operasi razia secara gabungan dengan sasaran di 3 titik ini, termasuk di area Lancor, di mana yang kita lakukan adalah melakukan razia terhadap kendaraan yang kasat mata, ya secara terlihat oleh mata di situ ada pelanggaran. Contohnya tidak dilengkapi plat nomor, kemudian spion, kemudian spesifikasi knalpotnya diganti, kemudian protolan. Jadi ada titik-titik bergerombolnya anak muda di tepi jalan yang terdapat pelanggaran kasat mata, itu langsung kita lakukan penertiban. Itu tiap hari, Dan? Tiap hari dilakukan, tentunya di jam rawan, yaitu di lokasi rawan dan jam rawan, termasuk menjelang ngabuburit, kemudian pada tengah malam. Karena kenapa dilakukan seperti itu?
ini patut diduga terjadinya balap liar itu akibat adanya anak-anak muda yang juga bergerombol gitu. Jadi mereka mencoba nge-track kendaraannya, sepeda motornya, sehingga baik yang mencoba maupun yang menonton itu diberlakukan yang sama. Karena kita ketahui bahwa balapan liar itu terjadi karena banyak yang menonton, sehingga kita lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya ada di Polres Pamekasan dibentuk kompi siaga, di mana kompi siaga ya dalam setiap hari ada terbagi 6 kompi itu yang kesemuanya melaksanakan tugas pengamanan, pengaturan, penjagaan di 3 lokasi titik itu, termasuk didukung oleh polsek wilayah yang menjadi ini menyokong kegiatan kita itu. Kompi siaga itu dilakukan setiap Ramadan atau selanjutnya akan tetap dilakukan, Dan? Sudah sebelum Ramadan. Ramadan. Jauh sebelum Ramadan. Begitu Pak Kasat nggih. Iya. Barangkali ditambahkan Pak Kasat. Kegiatan kompi itu dilakukan sebelum kegiatan Ramadan sudah dilaksanakan, namun diaktifkan atau ditingkatkan kualitasnya pada saat Ramadan ini, karena memang kebutuhan masyarakat tentang kehadiran polisi di tengah masyarakat sangat dibutuhkan sekali, karena untuk agar pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan ini berjalan dengan maksimal itu. Itu ada 6 titik atau ada berapa titik? Untuk titik yang di kabupaten, maksudnya di dalam kota sendiri itu ada 3 titik yang biasanya digunakan. Jadi biasakan adik-adik itu melaksanakan kegiatannya di Jalan Raya Jokotole, kemudian di Jalan Kabupaten, sama di Jalan Trunojoyo. Untuk daerah pedesaan apakah juga tetap ada? Jadi disupport juga dengan kegiatan-kegiatan baik preemptif maupun edukatif, kemudian represif dari rekan-rekan yang di polsek. Jadi seluruh polsek juga melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi untuk hasilnya, Dan, sampai saat ini aman atau gimana? Untuk selama kurun waktu mulai hari pertama Ramadan sampai hari ke-5 ini, kurang lebih yang kita amankan sudah 71 kendaraan. Wow, ternyata lumayan banyak ya, Dan, ya? Aduh, itu udah selama Ramadan ya? Ya, selama Ramadan aja. Baru 5 hari. Ya. Wah, luar biasa ternyata. Dan untuk laka lantas dari tahun 2024 hingga 2025 ini berapa, Dan, total untuk daerah Pamekasan? Dan untuk laka lantas di tahun 2024 di wilayah Pamekasan terjadi 489 kejadian. Kemudian selama Januari sampai sekarang di tahun 2025 ada 50 kejadian. 50. Dan rata-rata, Mbak, yang menjadi korban maupun yang terlibat dalam laka lantas itu banyak dilakukan oleh masyarakat yang produktif. Masyarakat produktif itu antara umur 16 sampai 30 tahun sekali. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi masa-masa indah itu hilang karena kurang hati-hatinya maupun kelalaian pengemudi. Untuk laka lantas di Pamekasan sendiri itu apakah itu sudah paling banyak di Pamekasan atau gimana, Dan? Untuk urutannya, Dan, apa Pamekasan masih rendah, apa paling tinggi? Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin kita dapat peringkat ketiga dalam upaya penurunan angka laka lantas se-Polres tipe C. Jadi alhamdulillah kita bisa menurunkan angka
laka lantas di wilayah Pamekasan ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita juga bisa menurunkan lagi dari 2024 kemarin. Untuk cara-cara dari Polres Pamekasan agar tetap laka lantas itu tetap turun bahkan tidak ada, itu mungkin apa aja yang sudah dilakukan dan Yoyo ya? Ya, okay. Baik. Jadi gini, Mbak Romlah, perlu kami jelaskan kepada masyarakat Pamekasan, keselamatan itu adalah hal yang paling penting, di mana setiap orang ketika turun ke jalan, yang ada di mindsetnya ini semuanya berpikir harus selamat dan lancar. Sehingga keselamatan itu ketika di jalan raya itu harus diciptakan. Siapa yang menciptakan adalah kita semua. Tidak hanya Pak Polisi lalu lintas, ya kan? Tapi semuanya butuh kesadaran oleh masyarakat. Ini kami gambarkan, ada contoh, Mbak Romlah. Jadi kemarin itu pada saat kita melakukan razia, ketika barang bukti sudah kita amankan ke kantor, ada ibu-ibu datang nangis-nangis. Kemudian karena sepeda motornya anaknya itu kita amankan, terjaring razia. Kebetulan kami yang mimpin, kemudian kami tanyakan, bilangnya ibu itu bahwa sepeda motor itu lengkap. Lengkap Pak, plat nomor ada, spion ada. Mari Bu, kami persilahkan ke dalam, dicek, suruh nunjukkan kendaraannya. Ternyata apa yang terjadi? Kendaraannya itu spion, plat nomor dilepas, disimpan di dalam jok. Jadi ibu itu kaget. Seperti ini rupanya terjadi realita di masyarakat, bahwa pada saat di dalam rumah atau di rumah, anak-anak itu masih katakanlah sadar dan dia berperilaku yang positif. Tapi ketika keluar dari rumah, mereka berperilaku seperti itu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk melakukan pertama sadar diri agar tertib di jalan, karena harus diawali dari tertib administrasi, kemudian tertib dari kesehatan diri. Jangan sampai ketika kita sakit kita memaksakan diri turun ke jalan, yang terjadi nanti ya fatal gitu. Jadi kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, baik preemptif, preventif, sesuai dengan tupoksi kita. Sebelum dilakukan penindakan, kita lakukan 2 langkah itu melalui himbauan Kamtimas, himbauan Kamsel Tipcar, termasuk salah satunya melalui media seperti ini, kemudian di radio, di media-media online kita. Kemudian kita juga beberapa hari yang lalu kita menjadi pemateri pembina upacara di sekolah. Kita sasar sekolah-sekolah yang tingkat SMA, pesantren, karena mereka adalah pengendara pemula. Jangan sampai mereka mengawali dengan adanya pelanggaran, karena sejatinya fatalitas atau laka lantas itu terjadi karena diawali dengan adanya pelanggaran. Sehingga hal itu kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Terus kemudian kita juga sinergi, Mbak Romlah, kita sinergi dengan pihak terkait, instansi terkait. Kita selalu menggandeng Dinas Perhubungan, kita menggandeng dari Jasara Harja, dari Dispenda, jadi melakukan beberapa razia, beberapa operasi gabungan, termasuk kita himbauan-himbauan di lokasi-lokasi yang di situ terjadi trouble spot. Contohnya misalkan ada suatu tempat jalan yang terjadi kepadatan meningkat. Contoh di sepanjang jalur Jalan Jogotole, mulai dari area Lancor ke timur itu, di situ terjadi beberapa titik trouble spot. Salah satunya ada lokasi larangan parkir, sudah jelas-jelas larangan parkir, tapi di situ masih ditempati sebuah mobil, 1 unit mobil, bahkan ada yang berjualan di situ.
Jelas, Mbak. Jadi di bawah rambu larangan parkir di situ ditempati mobil. Itu yang biasanya bersorangan. gimana dan kalau seumpama tetap ditempati Nggih. mobil parkir itu akan kena tilang otomatis atau gimana? Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini sebenarnya sayang kepada masyarakat Pamekasan. Ya, kami kemarin sudah melakukan upaya. Kita himbauan itu datang langsung sinergi dengan instansi terkait itu, kita usir baik-baik, kita lakukan teguran. Secara lisan, kemudian kita himbau untuk mereka tidak mengulangi lagi. Akan tetapi ya seperti itu, masyarakat berdalih dan beralibi yang kadang kendaraannya gembos di situ dan macam-macam banyak, sehingga seperti yang saya sampaikan perlu kesadaran. Akan tetapi itu langkah tahapan-tahapan yang akan kami lakukan. Pertama preventif, kalau masih memaksa nanti terpaksa kita lakukan tindakan represif, baik teguran tertulis maupun tilang. Itu Mbak Romla. Pak Bagus, ini kan udah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga timbullah yang namanya kecelakaan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sampai saat ini pelanggaran untuk di Pamekasan itu ada berapa Pak di tahun 2025? Pelanggaran untuk yang di tahun 2024 itu kurang lebih kita bagi, Mbak. Jadi pelanggaran itu kita laksanakan dengan etle, mobil maupun tilang manual. Jadi ada dua itu yang kita laksanakan. Jadi mungkin kalau Mbak bisa melihat mobil kita yang dilengkapi kamera itu bisa menindak masyarakat yang tidak patuh terhadap lalu lintas. Kalau mobil itu gimana caranya? Mobilnya nanti di capture, jadi pelanggaran itu akan direkam, kemudian kita akan melakukan nanti di STNK Pak nanti pada saat. Berarti memang ada mobil khusus. Iya betul. Nah, kita punya satu unit mobil khusus yang itu, namun untuk sekarang masih dalam maintenance, upgrade ke yang lebih tinggi lagi untuk aplikasinya. Itu operasinya tiap hari atau gimana? Kita upayakan setiap hari juga. Untuk tilang manual itu gimana Dan? Tilang manual kita laksanakan tilang yang mungkin Mbak bisa lihat pada saat mendapat surat tilang. Nah itu yang manual itu, kita berikan kepada masyarakat. Nah untuk melaksanakan tilang manual tersebut itu kira-kira ada berapa yang dikerahkan? Seluruh personil lalu lintas kita kerahkan semua, baik yang di staf maupun yang di opnal sekali itu kita gerakkan semua Pak. Jadi untuk menertibkan langkah-langkah penertiban kepada masyarakat itu kita semua, termasuk dengan kegiatan kita di pagi hari pada saat kita melaksanakan pengaturan, kemudian penjagaan kepada sekolah-sekolah yang akan melaksanakan, kemudian perkantoran-perkantoran itu apabila kita menjumpai pelanggaran yang kasat mata itu, yang terlihat mungkin nggak pakai helm, kemudian kendaraannya protolan, kemudian menggunakan knalpot yang tidak sesuai spektek, itu langsung kita tindak. Mungkin bisa dijelaskan dan untuk usia-usia bagi mereka yang boleh mempergunakan sepeda motor itu di usia berapa sampai berapa, karena memang kadang orang tua itu tidak memikirkan anak itu, yang penting anak ini juara dibelikan sepeda motor. Betul, dan sebagainya. Mungkin ada batasan usianya Dan. Jadi kami memohon juga kepada seluruh warga Pamekasan untuk ikut berperan aktif dalam memberikan edukasi itu. Jangan hanya kita karena sayang kepada anak itu malah menjerumuskan anak tersebut karena belum piawai untuk menggunakan kendaraan itu, dan itu terbukti dengan dengan persyaratan yang sudah menunjukkan surat izin mengemudi. Ya, kalau sudah memiliki surat izin mengemudi berarti dia layak untuk mengemudikan kendaraan tersebut.
Usianya berapa biasanya? 17 Pak. 17 ke atas ya. Nah, Jadi kalau saat memiliki KTP itu, itu sudah berhak untuk mengendarai kendaraan. Untuk yang wajib menggunakan helm dan Seluruh ya, berarti seluruh itu meskipun anak-anak SD, ya yang di belakang itu wajib menggunakan helm yang ber-SNI. Selain itu dan maaf nih banyak nanya. Itu kan sekarang juga marak sepeda listrik. Itu boleh nggak digunakan untuk anak-anak? Untuk sepeda listrik itu sebetulnya ada peruntukan khusus, Mbak. Jadi di lokasi-lokasi khusus, bukan untuk di jalan raya. Itu ada dan itu sangat membahayakan sekali. Ya. Tapi itu tidak ada penilangan. Kami laksanakan teguran dulu karena untuk undang-undang yang mengatur untuk penindakan terhadap kendaraan itu belum dicantumkan di situ. Dan terkait Bali nih Dani, ini kapan hari ada video yang sangat booming gitu ya di desa, di desa mana itu, dan yang pas pakai drone dari atas sampai kita itu sampai ada tempat balap liar gitu. Itu di mana itu kapan hari? Diviralkan itu dan tindakan dari Polres sendiri itu gimana? Sudah kita melaksanakan penindakan, himbauan-himbauan sudah dilakukan oleh Kapolsek setempat dan anggotanya, dan kita kemarin juga melaksanakan langsung ke lokasi, turun ke lokasi untuk melaksanakan penindakan. Namun karena dari sana ada permasalahan yang menurut kami nanti apabila kita tindak lanjuti akan rekam Tikmas di lokasi tersebut akan jelek. Jadi kami berupaya untuk Dikmas saja. Mengapa pada video viral itu kita mungkin terkesan diam, kita iya Pak, karena kita nanti salah juga, kita menanggapi juga salah, makanya bukan kita diam itu bukan berarti namun kita lebih sayang kepada masyarakat tersebut itu. Iya benar, berarti sudah ada teguran-teguran. Betul, ya, Pak, ya. Maupun tindakan-tindakan sudah kita laksanakan. Jadi setiap ada pelaporan atau pengaduan dari masyarakat, petunjuk pimpinan, kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat dulu. Baik, dan Yoyo, demi kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pamekasan selama bulan Ramadan, apalagi nanti ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, otomatis kan udah marak, ramai, bahkan musim pencurian dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Polres Pamekasan itu apa? Iya, seperti di awal tadi kita sudah melakukan beberapa upaya, Mbak, termasuk ini program Pak Kapolres Pamekasan yang baru ini ada kegiatan nyulam rasa, di mana di pagi hari di saat anak sekolah maupun para pekerja berangkat, kita sudah personil sudah digelar di lapangan semuanya. Jadi tidak hanya personil lalu lintas, namun personil staf maupun fungsi yang lain yang ada di Polres gabungan semuanya diturunkan untuk menjaga dan mengatur lalu lintas. Tentunya di simpul-simpul jalan, di titik-titik yang termasuk di depan sekolah-sekolah, kemudian di persimpangan-persimpangan kita jaga, kita lakukan pengaturan. Itu kalau hari biasa dilakukan mulai jam 6.15 sampai jam 7.15. Namun karena kita di bulan Ramadan ini, anak sekolah juga baru masuk hari ini, kita juga polanya masih perlu kita diskusikan kembali. Namun tadi hasil pantauan di lapangan bahwa anak sekolah masuk ada yang jam 7, ada yang jam setengah 8, sehingga di jam-jam itu minimal personil sudah harus siap di lokasi-lokasi maupun simpul-simpul jalan. Kemudian di sore hari, Mbak, karena kita ketahui bersama bahwa merupakan adat kebiasaan masyarakat kita ketika menjelang buka puasa, aktivitas meningkat, dan
jalur kita semakin padat, kita juga bisa melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, pengaruh analis dan alur lalu lintas, termasuk yang di lokasi dijadikan jual beli ini ngabuburit ya, jual beli takjil yang di Jalan Kesehatan itu dilakukan penutupan arus juga, kerjasama dengan Dishub di situ. Kemudian personel juga diturunkan juga di simpul-simpul. Terus kemudian dilanjutkan pada saat taraweh, sholat taraweh. Oh, taraweh. Ada beberapa lokasi masjid yang tentunya di perkotaan ini yang kita lakukan pengaturan oleh personel juga sama gabungan, Pak. Jadi di situ ada unsur lalu lintas, ada samapta, kemudian ada rekan-rekan yang anggota yang fungsi reskrim dan intel yang membackup kita yang berpakaian dinas. Jadi sampai sampai selesai sholat taraweh. Kemudian kita juga untuk menyentuh bahwa kita dekat dengan masyarakat, Pak Kapolres juga menggerakkan personel untuk melakukan tadarus. Jadi kegiatan tadarus itu dilakukan di masjid-masjid juga. Begitu juga dilakukan oleh seluruh polsek jajaran kita. Berarti itu, semua polsek melaksanakan tadarus bersama. Sama, hal yang sama. Oke, baik. Luar biasa sekali yang dilakukan Polres Pamekasan ya. Dan kembali lagi ke Bali ya Dan ya, karena kita memang fokusnya ke Bali dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, bahkan anak-anak pelajar SMP, SMA dan sebagainya. Dan ketika kita udah tertangkap basah nih ya, udah para Bali sudah kita amankan. Nah, itu nantinya sepeda yang sudah mereka taruh di Polres, yang sudah diamankan oleh Polres, itu bisa diambil atau enggak, Dan? Bisa, Pak. Jadi untuk masyarakat yang terkena Bali bisa diambil. Namun karena biar ada efek jerah terhadap pelaku-pelaku tersebut, untuk selama bulan Ramadan ini kita kasih denda maksimal. Jadi nanti bisa dilakukan sidang setelah hari Lebaran juga. Oh, untuk ada sidang? Iya, langsung Mbak, nanti biar sidang sendiri. Jadi biar jerah ya Dan. Ya, betul juga. Sidangnya itu nanti Dan siap. Apa dapat hukuman atau hanya sanksi administrasi? Sanksi administrasi saja. Nanti setelah persidangan tersebut di pengadilan, kemudian datang lagi ke kami menunjukkan bukti telah melaksanakan sidang itu. Nah, nanti kita suruh melengkapi kendaraan yang tidak sesuai spek teknya itu. Meskipun sepeda motor tersebut lengkap, tetap melaksanakan sidang, Dan? Selama ini yang kita tindak ini keseluruhan tidak lengkap, Pak. Tidak lengkap. Baik kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan itu sendiri, termasuk TNKB, kemudian spion, kemudian knalpot, kemudian roda yang tidak sesuai spek tek. Ya kan ada yang dibuat kecil itu, Pak. Iya. Dan itu sangat membahayakan sekali sebetulnya kalau paham gitu kan. Oke. Rata-rata, Pak, semuanya seperti itu. Oke. Luar biasa sekali di Pamekasan ya. Semoga tetap aman. Amin. Mungkin Dan Kasat Lantas akan memaparkan ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV sebelum kita pamit, Irwan pemirsa. Baik, kami memang sudah berbuat, namun langkah kami tidak akan sempurna apabila tidak ada dukungan secara masif dari masyarakat semuanya. Dan kami menghimbau kepada seluruh warga Pamekasan untuk selalu tertib berkendara. Harapannya, Dan? Iya, harapannya kita tidak ingin
generasi bangsa, generasi penerus ini menjadi sia-sia karena korban kecelakaan maupun korban meninggal akibat balap liar. Dan Yoyo mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV? Saya kira sama sudah disampaikan oleh Pak Kasat. Sedikit Mbak ya. Terima kasih untuk pemirsa KTV maupun warga masyarakat Pamekasan. Mari kita dukung pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Ketika kita turun ke jalan, ya sebenarnya kita sayang kepada masyarakat, karena yang kita lakukan itu adalah untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya fatalitas laka lantas. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, terjadinya kecelakaan lalu lintas itu diawali adanya pelanggaran. Oleh karena itu, kita minimalisir baik diri kita sendiri, kita persiapkan diri ketika turun jalan. Kita harus mempersiapkan dari kondisi kesehatan maupun administrasi, kelengkapan dan lain sebagainya, sehingga kita turun ke jalan. Kemudian yang terpenting adalah ketika di jalan, di situ ada masyarakat yang harus kita hormati, kita harus beretika dalam berkendara, harus sopan santun juga, harus menanggalkan ego, tidak boleh ini jalan saya, karena ini jalan ini bukan jalan milik mbah kita, tapi milik bersama, sehingga keselamatan kita juga mempengaruhi keselamatan orang lain. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Bagus sebagai Kasat Lantas dan Pak Yoyo Kanit Kamsel. Terima kasih sudah hadir bersama KTV untuk di hari ini. Saya Rumla Pandita Ratu pamit. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.